itu. Tarik. Bawa. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak memasang pelang di sebuah bangunan dan lahan seluas 1.174 meter di Jalan Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seorang wanita yang mengaku memiliki lahan tersebut yang sudah dibelinya sejak 24 tahun lalu ini tak terima lahan dan bangunannya diakui oleh ahli waris. Ia menolak karena sebelumnya sudah ada surat keterangan dari Barreskrim Mabes Polri yang menyatakan tanah tersebut secara sah adalah miliknya. Pemilik lahan mengatakan tanah tersebut dibeli oleh orang tua ahli waris sejak tahun 1999. Namun pada tahun 2009 tanah yang sebelumnya berjumlah 4.000 meter dijual sebanyak 1.174 meter kepada dirinya. Meski sempat dikatakan tanda tangan ibu dari ahli waris palsu, namun keterangan tersebut dibantah oleh Barreskrim Polri yang menyatakan tanda tangan yang tertera adalah asli. Waktu itu dia klaim mau semua. Saya pertanyakan yang saya beli mana 1174. Dia bilang julang. PN datang dong pengadilan, hakim, ketua, panitera, hakim wakil. Dia dilihat, dia menyatakan ini lokasi yang benar. Pemiliknya saya. Menang mutlak di PN pertama. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi kejadian sempat mengamankan beberapa orang dari pihak pemilik lahan. Usai negosiasi, akhirnya jurusita pengadilan tetap memasang tanda penyitaan di lahan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Razia patuh jaya digelar polisi lalu lintas Jalan dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Dan razia tersebut diwarnai aksi pengendara sepeda motor yang kabur melawan arah dan sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm diciduk petugas. Pemotor nekat lawan arah menghindari kejaran petugas kepolisian yang tengah operasi patuh jaya. Meski membahayakan, pemotor itu tetap melaju menghindari petugas. Pemotor lain yang tak mengenakan helm tak berkutik saat terjaring operasi patuh jaya. Petugas kepolisian lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat menggelar operasi patuh jaya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Lagi-lagi ada pelanggar lalu lintas. Pemotor nekat melintas di jalur busway. Pemotor beralasan tak mau terjebak macet agar tak terlambat sampai di tempat kerja. Kerja di mana? Di Pluit. Kenapa lewat jalur busway? Apa? Tadi macet biasa. Terus pada jalur busway dong. Operasi patuh jaya yang digelar di kawasan ini menjaring sejumlah pelanggar, di antaranya pengendara tidak mengenakan helm dan melintasi jalur busway. Jelang Piala Dunia U17, polemik rumput Jakarta International Stadium masih bergulir. Narasi rumput JIS tidak sesuai dengan standar FIFA berujung pada rencana perbaikan rumput. Polemik mengenai rumput Jakarta International Stadium bergulir bak bola salju. Bahkan pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan rumput lapangan JIS tidak sesuai standar FIFA. Hal itu diungkapkan Basuki saat kunjungan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 4 Juli 2023 di JIS. Sebelumnya sudah ada tim PSSI, tim teknis yang mengevaluasi. Tadi kami bahas dulu sebentar, kemudian kita lihat di lapangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi kira-kira standar FIFA itu. Erick Thohir juga menyebut rumput JIS yang berjenis rumput hibrida alias kombinasi rumput alami dan sintetis perlu diperbaiki secara keseluruhan karena dianggap tidak ideal digunakan untuk perhelatan sepak bola kelas dunia. Jenis rumput itu bermacam-macam. Kalau kita lihat yang ada di JIS, lapangan yang di luar itu rumputnya bagus. Ya. Karena apa? Sinar matahari cukup. Karena kan rumput itu ya seperti tumbuhan lain perlu sinar matahari dan air. Nah, sekarang kondisi yang di dalam kenapa? Karena memang tidak cukup sinar matahari.
Jika berdasarkan panduan stadion FIFA yang diungkapkan di laman resmi FIFA, pilihan rumput tergantung pada kebutuhan dan sumber daya masing-masing proyek. Mereka mengungkapkan ada 3 jenis rumput utama yang dapat dipilih dan telah diakui oleh FIFA. Pertama, 100% rumput alami, kemudian rumput hibrida, dan yang ketiga 100% rumput sintetis. FIFA sendiri memberikan tanda FIFA Quality pada lapangan yang telah memenuhi standarnya. Jakarta International Stadium masuk dalam daftar stadion yang akan digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia U17. Namun polemik mengenai rumput JIS masih bergulir seiring rencana perbaikan agar lolos standar FIFA. Berikut penelusuran Aiman Wicaksono yang melihat langsung kondisi rumput JIS. Pemirsa, saya berada di Jakarta Utara. Di belakang saya adalah Jakarta International Stadium atau JIS. JIS kini menjadi kontroversi, ramai dan dikaitkan secara politik karena dibangun pada saat pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan hendak direnovasi karena rumput dan aksesnya yang dianggap bermasalah setelah Gubernur Anies Baswedan turun. Baik dari pihak pengembang maupun juga dari pihak yang ahli dalam bidang rumput yang kemudian kemarin sempat melihat Jakarta International Stadium. Dan pemirsa, saya berada di Royal Lounge ya, di JIS Jakarta International Stadium. Inilah suasananya, memang mewah ini ya. Kita menuju ke stadionnya, ke lapangan rumputnya. Nah, tapi memang masalahnya ini. Iya. Ini yang banyak botak-botak ya. Jadi itu rumput liar. Iya. Ini japonikanya atau orang mengatakan material limer. Yang sintetisnya adalah ini di bawah ini. Oke. Nah, ini sintetisnya nih. Kita akan melihat Nah, ini coba ya. menggunakan Nah, ini hybrid. Ini Rumput karpet nih. alami dan rumput sintetis dengan Oke. menggunakan karpet. Ini rumput alaminya. Iya, ini rumput alami. sintetisnya. Ini karpetnya. Oke. Tujuannya apa? Supaya kelihatan lebih tebal gitu? Kalau hibrid itu biasanya lebih bisa sering dipakai, Iya. bisa dipakai dalam multiguna. Oke. Itu hibrid ya, jadi Iya. lebih lama pemakaiannya lah. Oke. Jadi bisa dipakai untuk apapun selain bola, konser, gitu. Itu lebih baik pertemuan hibrid. politik dan lain Ya, sebagainya. seperti itulah. Lebih kuat rumputnya. Lebih kuat. Dan ini belum pernah ada digunakan di seluruh Indonesia rumput seperti Untuk ini. sistem karpet baru di JIS. Artinya begini, ini penting pemirsa. Kalau seandainya mau menggunakan sistem ini, satu mesti dipertebal. Bertebal. Yang kedua, itu juga nggak menyelesaikan masalah karena mataharinya kurang. Ya, betul. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Dibuka. Caranya? Oh, Boleh mengubah dibuka. konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka. Tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV. Oke. Ini adalah alat UV ultraviolet ya untuk kemudian menggantikan sinar matahari, kurang lebih begitu Iya, ya. betul. Oke. Ini kita lihat alat pengganti matahari atau alat UV-nya, ultraviolet ini. Yang menggunakan alat UV ini lebih hijau ya. Lebih hijau secara warna. Ini Anda bisa Ya. bandingkan ini. Ya. Ini dan ini. Dan sebelah sana. Ini yang sebulan digunakan alat UV. Jadi memang bisa pakai alat ini asal harus diperbanyak. Satu hal, warna benar hijau. Iya. Tetapi pertumbuhan kita lihat. Oh, beda juga. Nih, ini Oke. lihat keluar Oke. sintetiknya. Ini pertumbuhannya kurang bisa naik. Ini lihat seperti Ini bukan karena bermain bola ini bermain tergesek. jadi recovernya susah. Yang pakai UV ini kan UV sebulan. Iya. Yang menurut Lebih hijau memang iya. Lebih hijau iya. Tetapi pertumbuhannya ke samping dengan ini susah. Bisa kita akan mencoba menggelindingkan bola ini. Yang terbaik berapa, Pak? Yang paling baik? Yang disukai 89. 8 Tidak boleh sampai 9 lebih dari meter. 10. Oke. Tidak boleh kurang dari 4. Oke. Yang terbaik adalah 8 sampai 9 meter ketika ini digelindingkan. Kita lihat berapa meter gelindingannya ini. Berapa itu? 59. Ini tidak sampai 5 meter nih. Tidak sampai 5 meter. Tidak sampai 5 meter ini. Tidak sampai 5.
Kalau di GBK berapa? Di GBK kemarin waktu Argentina itu 8. Oh 8, ideal itu ya, disukai. Ideal. Oke. Dan Iya. ini di tempat yang kurang rumputnya. Iya, betul. Kalau yang lebih tebal bisa terjadi lebih Pendek. lambat. Mungkin di bawah ini. Iya. Artinya memang ada permasalahan rumput dari versi Anda. Iya. Pernyataan Anda kemudian sering dikritik. Anda ini bukan ahli FIFA. Jadi Anda nggak berhak untuk menilai rumput. Apa jawaban Anda? Saya memang bukan ahli FIFA, saya seorang agronom. Saya seorang tukang rumput. Ditanya ke saya seperti itu. Tapi saya bekerja untuk FIFA bersama FIFA dari tahun 2022 Juni untuk U20. Mereka meminta saya untuk mengerjakan di 29 lapangan di Indonesia, di 6 kota termasuk Jakarta, untuk mempersiapkan U20. Nah, ini seperti kita lihat ya. Ini mataharinya hanya sebagian nih. Kanan yang kiri nggak dapat matahari, sehingga yang kanan lebih hijau rumputnya, yang kiri banyak yang botak-botak. Iya. Apa yang mau sampaikan dari sini? Kalau dilihat ke lapangan, sebenarnya yang botak itu yang di luar kita sebut field of play. Saya kemarin Lapangan turun juga, tapi memang ada yang botak juga yang sebelah kiri ini. Sebelah yang kiri, tidak iya, kena sebelah- matahari seperti sekarang. sebelah utara, ya. Sebelah utara ya, ya betul. Dan itu sudah diatasi sebenarnya, kita punya alat UV, tapi mungkin itu yang harus kita invest Tambah. lagi. Tambah Kurang dua ya? lagi. Tambah 2 lagi. Meskipun juga ada concern, ada kepedulian, alatnya mahal banget. Satu, yang kedua, listriknya juga terlalu mahal karena satu lampu 7.700 watt dikalikan puluhan lampu. Kalau perlu berapa? 3 alat atau 6 alat? 3 alat. Maksimum 6. Maka perawatannya akan mahal banget. Apalagi kalau rumputnya natural sebenarnya ya. Tiap mau pertandingan harus diganti lagi, lebih mahal lagi. Kenapa kami waktu itu memilih rumput yang sintetis? Bisa dilihat di lapangan latih sebenarnya. Tapi sebenarnya semua itu intinya bahwa ada solusi, tinggal bagaimana yang kemudian dipilih. Itu selalu ada jalan. Jadi kalaupun ada renovasi, maka penyempurnaan, bukan renovasi yang besar gitu ya. Jadi kalau disempurnakan, ini betul-betul stadion yang luar biasa. Harusnya jadi kebanggaan kita semua gitu. Dan ini karya ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang anak bangsa juga ya. Iya. Terima kasih. Makasih. Makasih Bung Tio.